Kembali lagi bersama gua di channel FBH Kreatif. Seperti biasa gua akan berbagi tutorial vektor. Nah, kebetulan ini vektor motor ya. Jadi meneruskan tutorial yang kemarin. Bukan meneruskan sih, tapi lebih tepatnya ya masih seputar motor lah. Dan kebetulan juga kemarin ada di kolom komentar, Bang bikinin motor, gambar motor atau vektor motor NSR, Honda NSR 500 dong. Nah, kali ini gue kabulin permintaannya karena gue lagi mood juga buat ngegambar motor, jadi gue langsung kasih tahu cara menggambarnya. Dan supaya kalian tidak penasaran lagi, kita langsung lanjut ke videonya. Tetapi sebelum lanjut ke videonya, kalian subscribe dulu. Nah, seperti biasa kalian tambahkan project yang ada logo plusnya di pojok kanan atas, kemudian klik baru. Setelah diklik baru, kalian akan ada tampilan yang seperti ini. Untuk nama bebas, bisa menggunakan nama apapun, kemudian tinggal kalian klik buat aja. Setelah diklik buat, ada titik tiga yang ada di pojok kanan atas, kemudian klik import. Nah, setelah kalian import, akan ada tampilan yang seperti ini. Bisa kalian pilih galeri atau dari manapun itu, tapi gue pilih dari galeri aja yang udah gue siapin. Kemudian tinggal jiplak. Nah, kenapa harus dipilih jiplak ya? Karena ini namanya membuat objek menjadi vektor atau menjadi sebuah gambar. Kemudian setelah dipaskan, tinggal kalian centang aja dan klik yang sebelah titik tiga itu namanya layer. Ya, layer ya. Kemudian klik yang kayak garis, kayak huruf V kebalik, itu namanya tools. Kemudian klik pena. Kemudian untuk cost-nya kalian pilih aja ballpoint pen. Untuk style di gambarnya itu pilih aja ballpoint pen karena di sini buat tema ya. Kemudian kalau untuk rubah ukuran ya ada di nomor 3 dari bawah. Itu untuk mengukur atau merubah ukuran lah, bukan untuk mengukur tapi untuk merubah ukuran. Misalkan mau ukuran 7 kayak berapa kayak. Nah, di sini gua menggunakan ukuran 0,7. Kalian tracing saja ke bagian keseluruhan. Nah, sampai seperti ini. Tapi gua kalau gambar itu biasanya ya dimulai dari pinggirannya dulu lah, supaya lebih memudahkan ke project yang lainnya. Karena mungkin udah terbiasa ya, jadi gua biasanya mulai dari pinggirannya dulu, kemudian baru ke tengah dan lain-lain. Nah, di sini untuk vektor motor ya biasakan dulu ke objek yang paling besar. Atau kalian gunakan gambar yang gunakan line art yang ya kira-kira bisa menghubungkan dari line art ke line art yang lain. Soalnya kalau misalkan putus di tengah jalan itu sakitnya luar biasa, kayak hubungan aja gitu. Nah, jadi biasakan dulu kalau kalian menggambar itu ya usahakan harus yang dari garis ke garis itu nempel ya, supaya tidak ada apa ya namanya, nggak kagok lah kalau misalkan kok berhenti di tengah jalan gitu ya. Jadi usahakan bikin dari line artnya itu dari garis ke garis itu saling bertemu, supaya ketika mau membuat garis yang lainnya itu tinggal sambung aja dari garis yang sudah tersedia. Nah, itu simpelnya ya, sob ya gitulah pokoknya. Kemudian untuk bagian body, ini bagian body kan kalau kemarin yang Ninja SS itu dimulai dari bodinya dulu. Nah, ini juga kurang lebih sama ya, yang di tracing itu bagian body, karena dari bagian body itu bisa nyambung ke semua bagian. Mau ke bagian sasis, aksesoris kecil lainnya, part-part lainnya itu pasti nyambung. Jadi usahakan dulu di bagian body. Entah dimulai dari body belakang, body depan dan lain-lain. Nah, kemudian untuk velgnya seperti biasa tracing full ke bagian keseluruhan dari si velg itu sampai beres seperti ini. Nah, ini udah contoh beresnya dari line art di bagian velg. Kemudian tinggal detailing kecilnya. Nah, dan biasakan juga kalau misalkan habis gambar satu objek nih, misalkan tadi kan kayak velg lah, langsung aja ke detail lainnya. Kalau velg udah beres baru ke bagian lainnya, supaya tidak ada part-part yang kelihatan kelewat maksudnya. Kemudian ini juga untuk rantainya di sini gue bikin lurus aja, karena ya siapa sih orang yang mau lihat rantai sekecil itu, yang maksudnya siapa sih yang mau lihat sedetail itu, karena
Yang penting udah jadi gambarnya kan. Nah, baru kalau misalkan kalian dibikin suruh detail di bagian rantai ya, apa boleh buat, tapi biasanya gua bikin lurus-lurusan aja sih. Yang penting itu menggambarkan dari si rantai motor tersebut. Nah, karena kalau bagian mobil kan rantai nggak ada, karena yang ada kan gardan kalau mobil. Nah, kemudian setelah detail di bagian belakang kelar, langsung ke detail bagian depan kayak handle rem, kemudian grip dan lain-lain, dan banyak lagi lah. Gue juga nggak terlalu paham apa sih nama-namanya itu. Nah, pokoknya kalian tracing aja ke semua partnya seperti itu. Nah, setelah dari bagian detailing atas, belakang kelar, tinggal detailing bagian depan. Yang lumayan cukup sedikit lah kalau dibilang untuk detailing. Jadi kalau kalian mau detailing lagi, kalian ya tinggal terusin aja dari semuanya gitu. Pokoknya usahakanlah kalian melihat dan juga menggambar dari keseluruhannya. Nah, kenapa biasanya kalau gua itu ya, misalkan bagian gedenya dulu, kemudian tinggal detailing kecilnya, bagian gedenya dulu, kemudian detailing kecilnya, karena apa ya? Ya itu mungkin udah style gua ya. Jadi kalau gua gambar itu udah kebiasaannya. Kalau gambar ya seperti itu. Nah, setelah dari bagian detailing kecil beres, tinggal ke bagian spion dan lain-lain. Karena banyak sekali, sering banget ada yang kelewat lah. Gue juga gitulah, pokoknya sering sekali ada bagian yang kelewat. Karena kalau part dari menggambar motor itu ya lumayan memakan waktu dan sangat melelahkan juga, lelah buat mata. Karena meskipun cuma duduk gambar, mata itu lelah bro. Jadi buat kalian yang selalu kerja di depan handphone atau ya freelancer lah kayak gua, usahakan pakai kacamata anti radiasi supaya mata kalian tidak minus dan tidak buta warna juga. Nah, ini yang dimaksud detailing kecil kayak bagian belakang, kemudian baut-baut dan lain-lain, itu biasanya gua masukin ke part-part kecil atau bagian dari finishing. Tinggal kalian cek-cek aja bagian mana yang belum, ingat-ingat juga bagian mana yang belum kalian gambar. Biasanya bagian baut kan dikebelakangin dulu kalau gua gitu. Setelah beres semua, kalian klik tool select. Setelah klik tool select, bisa langsung select all atau pilih semua, bisa diputerin kayak gua tadi. Kemudian ada tombol yang namanya, ada short yang namanya gabungkan, tools gabungkan. Setelah digabungkan, kalian pilih yang nomor 2 dan langsung centang aja. Dan cukup sekian tutorial yang bisa gue sampaikan untuk pada kesempatan kali ini, dan see you di next tutorial. Buat nextnya silahkan tulis di kolom komentar kalau mau request. Bye.